Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita fiksi lagi. Cerita kali ini berbeda dengan cerita-cerita sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke video yang akan kita dengar, alangkah baiknya kalian subscribe dan share ke teman-teman kalian, agar teman kalian ikut mendengarkan juga. Sebuah cerita horor dibagikan seseorang di media sosial Twitter yang menceritakan pertemuannya dengan sosok gaib menyeramkan. Akun Twitter @muhammadcahyo membagikan pengalamannya itu baru-baru ini. Dalam ceritanya, Cahyo, pria yang baru lulus di tahun 2019 itu digambarkan sebagai remaja yang pantang menyerah untuk menggapai impiannya. Meski tak diterima di jalur SBMPTN 2019, Cahyo terus giat belajar untuk bisa kembali mencoba kesempatan itu di tahun berikutnya. Di sela waktu, Cahyo selalu belajar dan mencari uang untuk mencukupi kehidupannya. Singkat cerita, Cahyo bekerja di sebuah perusahaan yang terdapat di kota Solo. Dirinya bekerja sebagai staf admin di perusahaan tersebut, namun tak berlangsung lama, yakni hanya sekitar 3 bulan saja. Pada saat bekerja, Cahyo selalu pulang setiap jam 11 malam ke atas. Mungkin pulang jam kerja tersebut merupakan hal yang lumrah bagi kebanyakan orang. Pada suatu malam, Cahyo terpaksa harus pulang jam setengah 2 dini hari. Entah pada malam itu apa yang membuatnya menjadi takut untuk pulang rumah. Sebab beberapa kejadian yang dialaminya di kantor pada hari itu sangatlah aneh, mulai dari mual dan pusing luar biasa pun ia rasakan. Pada saat merasakan mual, ia langsung bergegas ke kamar mandi di lantai 1. Entah apa yang ada di dalam pikiran Cahyo. Ia seketika langsung mengingat jika hari itu adalah malam Jumat. Malam Jumat memang bagi kebanyakan orang pasti malam yang menyeramkan, tapi tidak dengannya. Cahyo justru sangat menyukai malam Jumat. Semenjak kecil, malam Jumat menjadi malam yang baik dan malam yang penuh kesenangan baginya. Lanjut, pada saat di kamar mandi itu, ia berpikir mengapa malam ini tidak gitu menyenangkan dan terasa ingin pulang ke rumah sangat berat. Bagaimanapun, keadaannya yang letih, capek, dan pusing itu harus ia lewati. Hingga akhirnya malam itu pukul 1 dini hari ia memutuskan untuk pulang bersama rekannya. Ia selalu pulang bersama rekannya sampai di pertigaan jalan samping kantor. Malam itu, ia pulang paling terakhir dan motornya harus mogok hingga harus di starter lebih dulu hingga 10 menitan. Setelah motornya bisa diatasi, dengan kepala pusing Cahyo harus melanjutkan perjalanan dengan perlahan-lahan. Entah Cahyo dalam keadaan sadar atau tidak, sesampainya di Jalan X, ia menabrak sebuah mobil dari belakang. Cahyo terjatuh dan seperti ada benda berat yang menimpa tubuhnya dari belakang. Saat melihat ke belakang ternyata ada Simba yang mirip Kunti yang sedang menatap tajam matanya. Berita. Cerita horor, Rindu Mbak Kunti, koreabu.com. Cerita horor, Mbak Kunti berambut panjang yang dirindukan Cahyo. Muhammad Alfian Minggu, tanggal 5 Juli tahun 2020, pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Ia tak tahu harus berbuat apa, dan hanya bisa terdiam saja. Setelah beberapa detik berpikir, akhirnya ia terbangun dan menghiraukan si Mbak itu. Tidak ada lecet di bagian badannya, cuma hanya ada rasa seperti keseleo di bagian jari tangannya. Soal mobil itu, ia mengecek hanya ada lecet sedikit saja dan tak ada seorang pun orang di dalamnya. Apalagi, posisi mobil itu berada di samping jalan depan kebun kosong dan tidak ada orang satupun di jalan tersebut. Setelah itu, ia menoleh ke belakang dan ternyata Mbak Kunti itu sudah tidak ada. Dengan rasa bingung, ia pun langsung melanjutkan kembali menyetir motor itu dengan keadaan badan yang sangat berat. Sambil merenungi dengan kecepatan motor 40 km per jam, ia masih memikirkan Mbak Kunti dengan rambut panjang yang menjuntai ke tanah itu. Ia berpikir mengapa ketika ia terjatuh, Mbak Kunti itu juga ikut jatuh di belakangnya. Setelah dipikir, ia baru ingat ternyata Mbak Kunti itu pernah dilihat Cahyo saat 7 hari yang lalu. Sesampainya di rumah, ia langsung cuci muka dan badan, dan masih penasaran dengan Mbak Kunti apakah dia masih mengikutinya atau tidak. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian Cahyo berinisiatif untuk main bersama pacarnya ke Tawangmangu dan mengapa ia harus melihat Mbak Kunti itu lagi di pinggir jalan. Bahkan di depan rumahnya juga pernah. Apakah Mbak Kunti itu mengikuti Cahyo? Yang jelas setelah kejadian itu ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Bekerja dengan pulang larut malam adalah hal yang berat, apalagi jika ada kejadian yang tak terduga di jalanan.
Setelah itu, ia harus menganggur terlebih dahulu sembari belajar mengikuti SBMPTN 2020. Cahyo sudah bertekad akan kuliah di mana saja jika tak diterima SBMPTN lagi. Yang penting ia kuliah sambil menentukan minat dan bakatnya di bidang fakultas yang ia ambil. Setelah ia keluar, Cahyo sudah jarang bertemu dengan Mbak Kunti itu lagi. Bahkan bisa dikatakan kini Cahyo mulai rindu dengan kehadiran sosok gaib itu.